Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan dan yang nantinya akan kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang harus kita pahami dan sadari hadirin, bahwasanya salat, bahwasanya syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan kita dapatkan dengan kita bersantai-santai dengan Nabi Muhammad. Tapi itu semua akan kita dapatkan bila mana kita menjadi orang yang senantiasa mengikuti akan apa yang menjadi ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang senantiasa membasahi lisan kita, menghiasi kalbu kita untuk terus bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban, yang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, bulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sangat pantas kita isi bulan yang mulia ini untuk terus memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut kebanyakan mufassirin, ayat yang memerintahkan kita untuk bersholawat kepada Rasulullah turun pada bulan Sya'ban bertepatan dengan 15 Sya'ban. Itu artinya sudah sangat pantas kita yang diberikan nikmat oleh Allah berjumpaan dengan bulan Sya'ban, kita isi bulan yang mulia ini dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Tak akan pernah rugi orang-orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Justru ia akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan yang luar biasa manakala lisannya senantiasa dibasahi untuk terus bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat merupakan ibadah yang derajatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita perhatikan misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kerjakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan haji, Allah tidak berangkat haji. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan zakat, tapi Allah tidak keluarkan zakat. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bersolawat, Allah lah yang pertama kali bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita renungi lebih dalam lagi, solat yang kita kerjakan, fardukah itu, sunnahkah itu, maka solatnya tidak akan sah bila mana di tasyahud yang kita lakukan tidak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Begitu pula khutbah yang disampaikan seorang khatib pada hari Jumat, meskipun isi yang disampaikan begitu indah dan lain sebagainya, akan tetapi bila mana si khatib tidak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, maka khutbahnya dan sholat Jumat yang dikerjakan tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat jenazah yang kita kerjakan bila mana di takbir yang kedua tidak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, maka sholat jenazah yang kita kerjakan tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana doa ini tidak diawali dan tidak ditutup dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwasanya sholawat kepada Rasulullah merupakan ibadah yang derajatnya amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di bulan Sya'ban yang hanya tinggal beberapa hari lagi, kita isi bulan yang mulia ini dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah, di antaranya dengan kita bersolawat pada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena solawat inilah yang akan menghubungkan ruh kita dengan ruhnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau tuliskan sebuah kisah antara Syaqiq Al-Balkhi dengan Hatim Al-Asam. Suatu ketika Hatim Al-Asam bertanya kepada sang guru yang bernama Syaqiq Al-Balkhi, "Wahai tuan guru, wahai muridku, munzu kam sahibtani?" Wahai Hatim Al-Asam, berapa lama engkau sudah belajar denganku, kata sang guru. Kemudian Hatim Al-Asam mengatakan, sahibtuka munzu salasah wa salasina sana. Aku berguru denganmu wahai Syekh Syaqiq Al-Balkhi kurang lebih sudah 33 tahun. Kemudian sang guru pun bertanya kepada murid, bila mana engkau sudah belajar denganku dalam kurun waktu yang cukup lama, 33 tahun, aku ingin bertanya, apa yang kau dapatkan dalam kurun waktu yang cukup lama ini? Kemudian kata Hatim Al-Asam, yang saya dapatkan dari perjalanan menuntut ilmu bersamamu kurang lebih 33 tahun, yang aku dapatkan hanya 8 permasalahan. Syaqiq Al-Balkhi mendengar jawaban sang murid yang demikian, kagetnya luar biasa. Dia katakan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Umurku habis mengajarkanmu 33 tahun, tapi engkau hanya mampu mengambil dari apa yang sudah aku ajarkan hanya 8 permasalahan. Akan tetapi karena Syaqiq Al-Balkhi seorang guru yang mengedepankan akhlak, mengedepankan budi luhur dan lain sebagainya, ia memberikan kesempatan kepada muridnya Hatim Al-Asam untuk mengutarakan 8 permasalahan yang dia dapatkan dari gurunya yang bernama Syaqiq Al-Balkhi. Nah, ini yang akan kita ambil pelajaran, yang kemudian kita jadikan motivasi sebelum kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Hatim Al-Asam mengungkapkan kepada gurunya, wahai tuan guru, yang saya dapatkan darimu selama 33 tahun ini, bahwasanya aku mengamati setiap manusia memiliki sesuatu yang amat dia cintai.
Ketika manusia memiliki sesuatu yang ia cintai, maka kemanapun ia pergi pasti ia membawa sesuatu yang ia cintai. Ketika seseorang menyukai kendaraan yang ia miliki, maka kemanapun ia pergi pasti menggunakan kendaraan yang ia sukai. Ketika seseorang memiliki pakaian yang ia senangi, maka di banyak kesempatan dia menggunakan pakaian yang ia senangi. Ketika seorang suami mencintai istrinya, maka di banyak acara, di banyak kesempatan dan lain sebagainya ia mengajak sang istri karena tumbuh dalam hatinya kecintaan kepada sang istri. Ini menjadi tabiat manusia secara umum. Bila mana ia mencintai sesuatu, maka ia akan membawa sesuatu ini kemanapun perginya. Akan tetapi Hatim Al-Asham mengatakan, ketika seseorang mencintai sesuatu, kemudian ia bawa sesuatu ini kemanapun ia pergi, tapi ternyata sesuatu yang ia cintai ini tidak bisa ia bawa ketika seseorang masuk ke alam kuburnya. Ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang ia cintai tak bisa masuk menemaninya. Ketika seseorang masuk ke alam kubur, mobil yang ia senangi tak bisa menemaninya. Ketika seorang suami masuk ke alam kubur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sang istri pun tidak menemani seseorang yang dimasukkan ke alam kubur untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Hatim, ada satu hal yang menemani seseorang ketika dimasukkan ke alam kuburnya, yaitu hasanat, kebaikan yang ia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika hanya kebaikan yang bisa menemani seseorang ketika masuk ke alam kuburnya menghadap kepada Allah, maka aku hanya menjadikan kebaikan sebagai sesuatu yang saya senangi, karena kebaikan itu akan setia menemaniku ketika aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan esok menjadi kesempatan untuk kita hadirin mengumpulkan berbagai macam hasanat, mengumpulkan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Mulai dari puasa, mulai dari qiyamul lail, mulai dari berzikir, mulai dari tilawatil Quran, mulai dari sedekah dan lain sebagainya. Ini semua bagian dari hasanat, bagian dari kebaikan, bagian dari ketaatan kepada Allah, yang bila mana seseorang nanti kembali kepada Allah, masuk ke alam kuburnya menghadap kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan itu, hasanat, amal soleh yang ia kerjakan di alam dunia akan setia menemani orang tersebut untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di kesempatan yang berbahagia ini kita berharap, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Sya'ban ini dengan berbagai macam amalan ketaatan kepada Allah. Dan kita berharap pula Allah terus memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga ketika nanti kita masuk bulan Ramadan, bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan ketaatan kepada Allah, yang pada akhirnya kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mattasalat aynun bi nazar wa uzunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibah bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin
الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين وأعلي كلمته إلى يوم الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا وعن سائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات ويا سامع الأصوات ويا فاتح الأبواب ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.